Oke, terima kasih guys masih setia bersama channel Adehir. Di video kali ini gue mau ngebahas sejarah tentang Suzuki Satria F hingga kabar terbarunya guys ya. Motor ini kena banned di Malaysia. Nah, itu kenapa bisa kena ban di Malaysia? Nah, itu karena terlalu kencang kata alasannya guys ya. Oke, di sini gue mau jelasin sejarahnya Satria FU ada di Indonesia guys. Oke, beberapa pabrikan sepeda motor di Indonesia pasti memiliki satu produk yang bisa dikatakan legendaris. Contohnya dari Suzuki. Ada Satria yang sudah diproduksi bertahun-tahun dan telah melalui beberapa generasi. Nah, kuda besi ini sudah terkenal sejak era 2 tak. Saat itu, dirinya dikenal sebagai motor bebek underbone dengan performa tinggi, pertama kali diluncurkan pada 1997. Dan hingga kini, ya masih beberapa orang lah mencari motor pecinta roda 2, masih banyak ya yang nyari model-model motor seperti ini ya guys ya. Nah, sejak mendebut di Indonesia, setidaknya sudah mengalami perubahan guys, hingga 8 kali, mulai dari mesin 2 tak hingga 4 tak. Nah, seperti ini sejarah panjangnya. Oke, yang pertama itu lahirnya dari Suzuki Satria 120S. Nah, ini merupakan Satria generasi pertama guys ya, yang dibangun oleh Suzuki Indonesia. Merasakan aspal tanah air pada Oktober 1997, ia dibangun dari basis RG Sport 110 yang tidak dijual di Indonesia. Namun Suzuki menyematkan mesin 120 cc 2 tak. Ia diproduksi dengan platform Sport Underbone atau yang dikenal dengan sebutan merek Bebek Sport. Nah, mesinnya berkonfigurasi tegak. Berbeda dari semua jenis bebek yang beredar pada saat itu, rem sudah pakai cakram di roda depan dan roda belakang guys. Padahal, rekan sejawat masih menggunakan tromol. Menghasilkan tenaga besar yaitu di angka 13,5 horsepower di 8000 rpm. Dan sudah mengadopsi transmisi semi otomatis 5 percepatan. Keunggulannya memiliki akselerasi yang bagus sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai kecepatan tertentu. Tampilan Satria 2 tak benar-benar berbeda dari bebek lainnya guys. Sasisnya berbentuk mirip Delta Box atau rangka SCAF, Suzuki Computerized Analysis Frame. Nah, pakai suspensi tunggal pada bagian belakang juga guys, atau monoshock. Pelek racing dan tampil beda di kelas motor bebek. Nah, tapi sayang peredarannya hanya bertahan 2 tahun guys, karena ia tak lagi diproduksi. Pada saat itu dijual hanya kisaran harga 4,6 jutaan saja. Nah, untuk generasi keduanya nih guys ya, ada Satria RU 120R. Nah, Satria 120 terus melejit dengan legenda motor bebek yang memiliki kekuatan sport dengan suspensi mumpuni. Selang 1 tahun dari kelahiran 120S, atau tepatnya tahun 1998, pabrikan melakukan upgrade dengan melahirkan Satria 120R. Ia hadir pada April 1998 dan masih mengusung mesin 2 tak dengan teknologi jet cooled yang jadi ciri khasnya. Bedanya dia sudah memakai 6 percepatan dengan kopling manual. Sistem perpindahan transmisi juga serupa dengan motor sport. Gigi 1 diinjak ke depan, 2-6 dicongkel ya guys, atau diinjak ke belakang. Nah, dilihat dari tampilannya, ia paling menarik dibanding motor bebek lain. Pakai kombinasi two-tone, ada varian pelek palang, bodi masih sama, tapi rem cakram sudah depan belakang juga guys. Serta menghilangkan starter elektrik. Peningkatan spesifikasi itu dinilai lebih responsif dan bertenaga. Tenaganya pun naik jadi 0,5 HP horsepower dari model sebelumnya. Nah, pada tahun 2000, Suzuki melakukan penyegaran pada Satria RU 120R dengan menghadirkan livery Movistar. Banyak penggemar motor ini yang menyebutnya dengan julukan Satria Lumba-Lumba. Inilah awal dari ikon Satria mulai dikenal masyarakat luas, khususnya yang doyan balap ya guys ya. Motor ini secara resmi beredar dari tahun 98 sampai 2005. Nah, untuk generasi ketiganya nih ya, ada Satria Hiu. Satria Hiu itu dengan kode produksi 120 LSCM. Nah, di akhir 2003, Suzuki mengimpor utuh Satria 120 LSCM dari Malaysia. Menurut beberapa sumber guys, LSCM kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia.
yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri jiran. Di Indonesia, motor ini lebih dikenal dengan sebutan Satria Hiu. Lagi-lagi memberikan desain yang berbeda di kalangan bebek pada saat itu. Banyak bagian bodi yang runcing dan serta keseluruhan desainnya agresif, persis seperti hiu menerkam mangsanya guys. Nah, sayangnya varian ini hanya beredar sebentar guys, karena terganjal peraturan pemerintah pada saat itu yang mengatur keberadaan mesin 2 tak. Mesin itu dinilai tidak memenuhi standar emisi. Nah, jadi model ini penanda akhirnya era Satria berasap atau Satria 2 tak. Dan kini Satria Hiu menjadi salah satu Satria series yang paling diburu oleh para kolektor guys. Oke, memasuki generasi keempat nih guys ya. Akibat regulasi pemerintah soal emisi, Suzuki akhirnya berinovasi dengan produk unggulannya itu. Maka, pada 2004, lahirlah Suzuki Satria FU 150. Inilah awal era Satria bermesin 4 tak. Mulanya ia diimpor langsung ya guys ya dari Thailand atau CBU dengan sedikit perubahan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Mengusung tagline Hyper Underbone, menggunakan mesin DOHC 4 katup dengan pendinginan oli, berkonfigurasi tegak dan berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Meski masih mengandalkan karburator, tenaganya bisa mencapai 16 horsepower di 9.500 rpm dan torsi sebesar 12,7 Nm di 8.500 rpm. Nah, basis mesinnya juga sama ya guys ya, sama Rider 150 Thailand dan juga Suzuki FXR ya 150. Oke, nah di generasi kelimanya nih guys ya. Nah, ini dikeluarin Suzuki Satria FU 150 CKD. Karena banyak penggila kecepatan yang jatuh cinta kepada FU 150, di tahun 2006 Suzuki Indonesia membuat versi lokal dengan merakitnya secara CKD. Perbedaan versi CBU dan CKD ada di bagian elektrik starternya guys. Selain itu, karena dibuat secara lokal, maka harganya lebih murah guys. Saat ini statusnya dikirim dari negeri Gajah Putih, harganya 16 juta. Nah, pada 2007, Suzuki memberikan facelift pada Satria. Headlamp disegarkan dengan mengadopsi desain Moge Suzuki GSX-R series. Atau bisa dibilang, ini batok model barong ya guys ya, sebutannya ya, Satria Barong. Nah, ada tambahan fitur di motor tersebut, yaitu fitur Suzuki Drive Mode Suite atau SDMS. Teknologinya mirip Shift-like ya guys ya, yang mengingatkan pengendara untuk pindah gigi. Bisa diatur kapan harus menyala. Ada mode Eco dan Power. Kalau mau irit, pilih mode Eco. Dia bakal menyala di RPM 4.500 sampai 5.500. Atau kalau mau kencang, pilih mode PWR atau Power. Lampu menyala di 8.500 rpm guys. Di masanya ia punya rival dari Honda, yaitu Honda CS1. Tapi produk Honda itu tumbang, tak mampu menyaingi sang legenda. Satria FU 150 punya masa bakti paling lama guys, hingga 5 tahun dalam periode itu. Tak ada perubahan yang signifikan karena hanya gonta-ganti stripping saja guys. Nah, untuk selanjutnya, di November 2013, barulah Satria F mendapatkan ubahan secara menyeluruh. Meski masih nampak mirip, tapi tampilannya lebih stylish dan ramping guys. Ditunjukkan dengan desain garis-garis tajam, terlihat dari bagian headlamp dan buritan, sedangkan rangka mesin dan fitur-fitur lainnya masih sama guys. Awalnya digosipkan bakal menggunakan teknologi injeksi atau FI, tapi petinggi Suzuki dari Jepang masih yakin dengan karburator. Nah, di tahun yang sama, Suzuki mencatatkan penjualan Satria F150 sebanyak 1 juta unit. Prestasi itu dituangkan dengan membuat edisi khusus yang diberi nama Suzuki Satria Fighter One. Bedanya ada pada bagian pelek dan blok mesin yang dikelir emas atau gold. Namun spesifikasi masih sama ya guys ya. Nah, pada Juni 2015, Suzuki Satria punya status baru. Dia statusnya itu lulus uji emisi Euro 3. Itu berkat pembaruan di sektor gas buang. Ada ubahan pada desain knalpot dan CDI. Sisanya semuanya masih sama dengan model sebelumnya. Oke, nah ini di generasi terakhir ya guys ya. All new Suzuki Satria F150 Fi nih guys ya. Pada Februari 2016,
Suzuki akhirnya mengubah Satria menjadi semakin modern guys. Perubahan paling signifikan ada di sistem pembakarannya. Sebab sudah mengadopsi teknologi injeksi dan namanya menjadi All New Suzuki Satria F150 Fi. Performa mesin injeksi ini diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator. Makanya Satria baru ini mengusung tagline The Real DOHC yang diklaim sebagai paling powerful di kelasnya. Nah, ini Satria Fi ini keluar karena Sonic ya guys ya. Honda Sonic rilis nggak lama. Nah, ini Suzuki panas akhirnya mengeluarkan Satria Fi ya guys ya. Nah, dari dulu terkenal karena bodinya yang ramping, tidak seperti kebanyakan sepeda motor 150cc lainnya yang bertubuh besar. Hal itu karena selaras dengan konsep yang diusung, yaitu ayam jago atau Ayago. Desain yang kecil memberikan kedinamisan dan kemudahan berkendara di setiap saat. Bagian ekornya tampak seksi dengan lapisan ganda meruncing dan struktur tubuh dirancang untuk postur tubuh orang Indonesia guys. Berkat bodi yang langsing dan terapan stang jepit, membuat posisi duduknya sedikit unik. Agak menurun ke bawah ya guys ya jika dibandingkan motor bebek pada umumnya. Hal ini membuat posisi orang yang dibonceng akan selalu rapat ke depan. Di balik bodi ramping, ia punya mesin yang galak ya guys ya. Performa dari sistem injeksinya yang diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator, dibekali mesin berkapasitas 150cc dengan kubikasinya ini mirip-mirip dengan Satria Karbo ya guys ya, untuk ukuran ininya, pistonnya atau langkahnya. Nah, dibekali mesin 150cc dengan sistem DOHC 4 valve 1 silinder yang memang sudah menjadi identitas Satria F sejak generasi pertama guys. Nah, ini sanggup menyemburkan tenaga sebesar 18,3 horsepower di 10.000 rpm guys. Wah, ini main RPM tinggi guys ya. Dan torsi di 13,8 Nm pada putaran 8.500 rpm. Nah, keseluruhan output disalurkan melalui sistem transmisi manual 6 percepatan. Untuk menjaga suhu ruang pembakaran tetap adem, pendinginan mengandalkan radiator. Tidak ingin kalah dari kompetitornya, berbagai fitur modern telah disematkan. Satria mengusung One Pulse Electric Starter terbarunya. Nah, fitur ini diadopsi dari motor mogenya Suzuki GSX-R 1000 dan menjadi inovasi di kelas underbone 150cc, sehingga proses menyalakan mesin lebih mudah dan cepat. Nah, headlampnya juga sudah mengaplikasikan teknologi LED. Namun untuk stop lamp dan sinyal belok atau lampu sen masih menggunakan bohlam biasa. Berkat terapan lampu dioda, sorotan cahaya lebih terang dibanding model konvensional. Pada bagian dashboard sudah menggunakan speedometer full digital, memberikan kesan modern dan mahal. Dan yang terpenting, informasi kondisi motor mudah dibaca karena tampilannya yang ringkas. Satria juga telah dibekali kunci dengan sistem alarm melalui remote khusus. Lebih lanjut, ada USB charge tersimpan di dalam kompartemen depan. Jadi pengendara tidak perlu bingung saat kehabisan daya ponsel. Nah, jadi itu ya guys ya, sejarah singkat dari Suzuki Satria ya guys ya. Oke guys, nah di sini gue juga mau jelasin ya, kenapa Malaysia yang larang warganya buat pakai Suzuki Satria FU injeksi ini guys. Nah, ini gue kutip dari Shindo News. Malaysia melarang warganya untuk menggunakan sepeda motor Suzuki Satria karena dituding menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, di mana pengendaranya nekat mengemudikannya hingga 177 km per jam, sehingga terjadi kebut-kebutan. Inspektur Jenderal Polisi Asril Sani Abdullah Sani menyatakan keprihatinannya atas sepeda motor dengan performa tinggi. Dia mengatakan sepeda motor adalah salah satu penyebab utama kematian di jalan. Komentarnya itu ditujukan kepada video klip yang baru-baru ini muncul di televisi Malaysia, di mana menunjukkan sepeda motor Suzuki Rider R 150 Fi atau bisa dibilang Suzuki Satria FU injeksi mencapai kecepatan tertinggi 177 km per jam pada dyno test. Nah, kendaraan seperti ini seharusnya ilegal di Malaysia karena tidak ada dasar untuk melakukan 177 km per jam di jalan raya, mengingat kecepatan batas maksimum 110 km per jam. Nah, sementara itu larangan adanya penggunaan sepeda motor dengan jenis tersebut memancing reaksi dari Ketua Asosiasi Superbiker Malaysia, yaitu Ahmad Zahid Hamid.
Jahit mengatakan, larangan adanya penggunaan sepeda motor akan mempengaruhi ribuan warga Malaysia yang menggunakan sepeda motor untuk transportasi sehari-hari mereka. Menurutnya, tidak semua warga mampu membeli mobil sebagai alat transportasi pribadinya. Sekitar 11 juta orang Malaysia menggunakan sepeda atau kapcai untuk kegiatan sehari-hari, termasuk pergi bekerja. Jahit menambahkan, pelarangan sepeda motor ringan ini bisa berdampak buruk bagi industri otomotif sepeda motor yang katanya baru pulih dari pandemi COVID-19. Nah, yang agak mengganjal tentu saja ya guys ya, pelarangan motor Suzuki Satria FU injeksi ini karena berdasarkan data top speed di atas mesin dyno. Ya, namanya mesin dyno ya, tentunya semua motor bisa mencapai kecepatan tertingginya guys. Pasalnya ada beberapa faktor yang hilang dan jadi pembeda ketika motor dipacu di jalanan dan juga di dyno test. Pertama, tentunya hambatan angin. Ruangan dyno yang tertutup dan posisi motor yang statis membuat motor bisa dipacu kencang. Keduanya tak ada beban pengendara dan benar-benar ditanggung oleh motor. Belum lagi traksi roda hanya bagian belakang saja yang menempel pada roller mesin dyno. Jadi tak perlu heran motor tersebut bisa dipacu sampai 177 km per jam. Nah, bukan pertama kali ini aja Malaysia melarang penjualan sepeda motor. Pelarangan dijualnya motor dengan performa tinggi ternyata pernah terjadi sebelumnya di Malaysia. Kejadian sekitar 30 tahun lalu. Itu menimpa Honda Novadas 125. Sebuah motor bermesin 2 tak yang memang dikenal kencang pada tahun 90-an. Kala itu pemerintah tak meluluskan model tersebut untuk masuk dan dijual di pasar setempat. Oke guys, jadi cukup sampai sini guys ya penjelasannya ya untuk sejarah Satria 2 tak sampai 4 tak ya guys ya. Hingga kehadiran FU injeksi ini di ban atau dilarang di Malaysia keberadaannya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue guys ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video gue berikutnya ya guys ya. Terima kasih guys.